Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita nanti diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah semua masuk semua ya. Lengkap ya, ada 30 anak. Oke, baik, silakan dikeluarkan alat tulis dan buku pelajarannya, dibuka pada halaman 20. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi di kelas 11 ya, semester 1, yaitu tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi jika kita berbicara mengenai agama Islam, tentunya tidak terlepas dari adanya teori. Selain itu juga setelah kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ini mulai goyah, hal ini memberikan kesempatan kepada Islam untuk menyebarluaskan agamanya. Mereka menyebarluaskan agamanya ini melalui daerah-daerah pesisir pantai dan diteruskan ke daerah pedalaman, di mana daerah pesisir pantai ini merupakan jalur perdagangan internasional. Mereka ini ke Asia, kemudian ke Nusantara. Perlu anak-anak tahu sekalian bahwa proses ini membutuhkan proses yang cukup panjang. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan dari teori-teori itu apa saja. Sebelumnya ada yang tahu apa saja teori-teorinya? Ya betul, ada teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan juga teori Cina. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Senob Horjer. Teori Gujarat menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat. Dasar dari teori Gujarat ini yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan mengenai penyebaran agama Islam. Padahal hubungan dagang Indonesia dengan India sendiri telah lama dijalin melalui jalur Indonesia, Kandai, Timur Tengah, dan juga Eropa. Hal ini juga diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Para pendukung dari teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada kekuasaan kerajaan Islam politik, yaitu Samudra Pasai. Hal ini diperkuat dengan keterangan Marco Polo yang pernah singgah di Perlat pada tahun 1297 Masehi. Marco Polo menceritakan bahwa bangsa India telah memeluk agama Islam di samping mereka menyebarluaskan agama Islam melalui berdagang. Dari teori Gujarat kita lanjut ke teori yang berikutnya ya, yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Buya Hamka. Teori Mekah menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi anak-anak. Dasar dari teori Mekah ini yaitu adanya kesamaan mazhab yang dianut di kerajaan Samudra Pasai, yang pada saat itu mereka menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini juga dianut oleh bangsa Mesir ataupun bangsa Arab. Selain itu juga ada gelar Al-Malik di Sumatera Barat, di mana gelar ini juga dipakai oleh orang Arab. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa teori Mekah ini merupakan sanggahan dari teori Gujarat, di mana pada saat itu mazhab yang Syafi'i yang dianut oleh bangsa Arab dengan yang ada di kerajaan Samudra Pasai ini berbeda dengan bangsa India, di mana mereka lebih condong pada mazhab Hanafi. Baik, selanjutnya kita ke teori yang ketiga ya, yaitu teori Persia. Teori Persia ini anak-anak didukung oleh Husain Joyo-Diningrat. Teori Persia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Dasar dari teori ini yaitu adanya kesamaan kebudayaan bangsa Persia dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu kesamaannya? Nanti jika ada yang tahu, Ibu kasih poin keaktifan. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Rehan bahwa kesamaan ini adanya peringatan 10 Muharram ya, atau Asyura, di mana peringatan ini diperingati atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung dan sangat dihormati.
Selain itu anak-anak, peringatan ini di Sumatera Barat dikenal dengan upacara tabui, sedangkan di Jawa dikenal dengan nama pembuatan bubur suro. Teori ini juga diperkuat dengan adanya syufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan syufi yang dianut oleh bangsa Iran sendiri. Selain itu juga penggunaan istilah bahasa Iran dengan bahasa asing Arab untuk mengeja huruf harokat juga mendukung dari teori Persia ini. Lalu apa buktinya? Buktinya anak-anak bisa lihat di makam Maulana Malik Ibrahim yang ada di Desa Leran. Leran sendiri merupakan salah satu pendukung dari teori Persia. Selanjutnya yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa agama Islam memasuki Nusantara ini bersama migrasi orang-orang Cina yang berasal dari Kanton. Mereka pergi ke Asia Tenggara. Mereka memasuki bagian selatan Palembang pada abad ke-19 Masehi. Dasar dari teori Cina ini yaitu banyaknya pendakwah Islam yang berketurunan Cina yang memiliki pengaruh besar terhadap Kesultanan Demak. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Raja Demak yaitu Raden Pater yang merupakan keturunan dari orang-orang Cina. Sebelum Ibu lanjut ke pembahasan selanjutnya, anak-anak ada yang ingin bertanya dulu? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh baik, silakan Rina. Baik, terima kasih pertanyaannya Rina. Baik anak-anak, Rina tadi teman kalian bertanya kepada Ibu, ada nggak sih Ibu faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam ini mudah diterima di Indonesia? Sebelum Ibu jawab nih, ada yang mau bantu Ibu jawab? Oke, kalau belum ada, Ibu akan jawab ya. Yaitu yang pertama, proses penyebaran agama Islam ini dilakukan secara damai ya, jadi tidak ada kekerasan. Yang kedua, syarat masuk Islam hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat ya. Yang ketiga, Islam sendiri tidak mengenal adanya kasta, jadi semua sama ya. Dan proses penyebaran agama Islam sendiri ini disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada di masyarakat. Jadi itu ya faktor-faktor yang menyebabkan Islam ini mudah diterima di Indonesia. Baik anak-anak, Ibu akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Jika kita berbicara mengenai teori, tentunya kita juga berbicara mengenai saluran-saluran penyebaran agama Islam. Di sini ada 6 ya, ada yang masih ingat? Ya, perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, kesenian, dan juga dakwah. Nah, tadi kan udah ada yang tanya sama Ibu nih, sekarang giliran Ibu tanya kepada kalian, mengapa sih perdagangan ini merupakan saluran pertama yang mendukung proses islamisasi di Indonesia? Jika ada yang tahu dan berani menjawab, Ibu bakal kasih poin keaktifan lagi. Iya, silakan Rika. Iya benar sekali apa yang dikatakan teman kalian Rika ya, bahwa peran perdagangan sendiri ini telah ada sejak abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Pada waktu itu Nusantara ini sangat ramai karena jalurnya dilalui oleh perdagangan internasional, di mana bangsa-bangsa dari India, Gujarat, Mekah itu datang ke sini untuk berdagang. Yang kedua ada saluran perkawinan, di mana para pedagang ini yang tidak sebentar mereka akhirnya menetap dan akhirnya mereka menikahi orang-orang pribumi. Yang ketiga ada saluran pendidikan. Anak-anak sekalian, dalam hal pendidikan sendiri kita dapat lihat dengan adanya pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama. Mereka atau murid yang sudah menempuh pendidikan di pondok tersebut, mereka akan pulang ke daerahnya masing-masing. Hal ini juga yang menyebabkan Islam tidak hanya disebarkan di daerah-daerah pesisir pantai, melainkan bisa ke daerah pedalaman. Selanjutnya ada tajaran tasawuf. Ada yang tahu tasawuf itu apa? Iya, benar sekali. Tasawuf ini merupakan ajaran ketuhanan yang bercampur hal-hal mistis. Pengaruh dari ajaran tasawuf ini dapat kita lihat melalui hikayat dan juga babat. Selanjutnya ada kesenian. Penyebaran agama Islam ini juga dilakukan melalui kesenian, yaitu seni musik pertunjukan yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga. Dan ada juga seni musik gamelan yang disebarkan oleh Sunan Bonang. Yang terakhir ada saluran dakwah. Penyebaran agama Islam ini melalui dakwah seperti yang kita sudah tahu, yaitu disebarkan oleh para wali songo.
Baik anak-anak, materi yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah cukup ya hari ini. Ibu minta kalian dibagi 2 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai bagaimana sih Islam ini bisa masuk ke Nusantara, apa saja teorinya, bagaimana penyebarannya, siapa yang membawa dan kapan. Oke, ini Ibu ada 2 lembar kerja ya, nanti dikerjakan di sini, nanti hasilnya dipresentasikan ke depan kelas. Baik anak-anak, langsung saja ya, kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Baik, terima kasih buat kelompok 2 dan kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu akan memberikan sedikit masukan ya atau komentar mengenai presentasi tadi ya. Untuk kelompok 1 sudah bagus ya, materi yang disampaikan sudah sangat jelas, mudah dipahami. Untuk kelompok 2 juga sudah bagus, materinya juga sudah disesuaikan dengan apa yang Ibu minta ya. Untuk kalian 2 kelompok Ibu kasih 2 jempol ya. Baik anak-anak, materi hari ini sudah selesai ya. Ibu akan mengasih kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia ini dilakukan secara aktif dan berangsur ya. Pada dulu masyarakat Indonesia sendiri sudah mengenal atau menganut kepercayaan animisme dan dinamisme ya. Seiring perkembangannya mereka mulai menganut agama Hindu-Buddha dan akhirnya mereka juga menganut agama Islam ya. Dengan adanya keempat teori tadi, ada teori Gujarat, teori India, teori Mekah, teori Persia, dan juga teori Cina, beserta faktor dan juga saluran-saluran penyebaran agama Islam. Untuk itu hari ini pertemuan sudah selesai ya anak-anak. Jika ada yang belum jelas nanti bisa tanya ke Ibu ya. Sebelumnya udah pada jelas belum? Alhamdulillah sudah pada jelas ya. Kalau belum nanti bisa WA di grup ya. Oke, untuk minggu selanjutnya Ibu kasih tugas ya, kalian baca dan juga resum. Nanti Ibu minta kalian menyampaikan di depan kelas ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sudah jelas ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk menutup kelas kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.